Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Tauhid yang telah disusun oleh Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Kita masuk ke bab yang ke-17, Babus Syafa'ah, bab yang berkaitan dengan syafaat. Pada bab yang sebelumnya dalam surat Saba, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang pondasi-pondasi kesyirikan yang dengannya orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala menduakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Di dalam surat As-Saba ayat 22 dan 23 yang sudah kita bahas, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memalingkan ibadah kepada siapa? La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Mereka memalingkan ibadah kepada siapa-siapa yang tidak memiliki sedikit pun kekuasaan di langit 7 lapis dan di bumi, sedikit pun. Wa ma lahum fihi ma min syirkin, dan sekutu-sekutu tersebut tidak memiliki peranan sedikit pun, tidak memiliki kongsi dalam apa yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ, dan mereka tidaklah menjadi penolong-penolong Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta. Kemudian yang keempat, yang dengannya orang-orang yang melakukan kesyirikan menjadikan hal yang keempat ini sebagai pijakan untuk mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lah. Maka tidaklah bermanfaat syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kecuali siapa-siapa yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bab syafaat ini adalah bab yang sifatnya kelanjutan dari pembahasan-pembahasan yang menyatakan bahwasanya beribadah itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beribadah kepada berhala, beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika mereka diingatkan bahwasanya apa yang mereka ibadahi tidaklah memberikan manfaat dan mudarat kepada mereka, maka mereka pun berkilah,
mereka pun menyatakan bahwasanya apa yang dijadikan ibadah, apa yang dijadikan sesembahan oleh mereka adalah sebagai pemberi syafaat untuk mereka. Sehingga hal ini Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an. Dalam surat Yunus ayat 18 Allah Subhanahu wa taala katakan wala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidaklah memberikan manfaat dan tidaklah memberikan mudarat kepada mereka. Wa yaqulun, dan mereka pun mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah. Apa yang telah mereka jadikan sesembahan adalah pemberi syafaat untuk kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung menyanggahnya. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, apakah kalian mengabarkan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara-perkara yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala di langit ataupun di bumi? Subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, maha tinggi Allah, amma yusyrikun, dari apa-apa yang telah mereka sekutukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafaat artinya secara bahasa artinya adalah asy-syafa'. Bisa artinya adalah genap. Karena asy-syafa'ah itu dari kata syafa' yang artinya genap, beda dengan witir. Kalau witir ganjil. Dan dalam bahasa juga dikatakan huwa tawassut lil ghair fi talabi khair au daf'i madarrah. Yang namanya syafaat perantara untuk orang lain, baik untuk mendapatkan kebaikan ataupun untuk menangkal mara bahaya. Maka bisa kita katakan bahwasanya syafaat yang menjadi pembahasan untuk kita adalah syafaat yang nanti terjadi pada hari kiamat, yang pemberi syafaat tersebut mendatangkan kebaikan dan menangkal mudarat dari orang-orang yang mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ataupun mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang benar. Maka inilah syafaat yang kita bahas. Karena syafaat ini di dalam pembahasannya manusia di dalamnya menjadi 3 macam. Ada yang mereka mengingkari adanya syafaat, bahwasanya mereka mengatakan tidak ada syafaat pada hari kiamat sama sekali, tidak ada. Sehingga merekalah adalah kaum Wa'idiyah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij, yang mereka berpedoman bahwasanya ancaman-ancaman yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan dalam Al-Qur'an ataupun melalui lisan Rasulnya dalam hadis-hadis sahih harus terjadi, sehingga pelaku-pelaku dosa haruslah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih dosa-dosa besar harus masuk ke dalam api neraka selama-lamanya. Ini adalah orang-orang yang mengingkari syafaat. Yang lainnya lagi, sebagian yang lain berseberangan dari firqah yang pertama. Yang kedua ini adalah yang sangat ghulu, berlebih-lebihan dalam melakukan syafaat dan meyakini syafaat, sehingga ketika menetapkan syafaat mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka meyakini bahwasanya syafaat itu adalah perantara antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka gambarkan
perantaraan ini seperti perantaraan antara seseorang ketika akan bertemu dengan seorang raja. Ketika seseorang ingin bertemu dengan orang yang bisa jadi sibuknya super luar biasa atau orang yang sangat terkenal, dia samakan hal yang berkaitan dengan syafaat ini dengan pembahasan dunia, yang mana orang-orang yang ketika mendapatkan perantaraan dari orang ketika di dunia, di dalam permasalahan dunia, bisa jadi hal itu terjadi karena orang yang dihubungi oleh perantaranya, walaupun yang harus mendapatkan perantaraan ini tidak berhak, maka bisa jadi nggak enak, akhirnya mau. Sehingga orang-orang yang kedua ini, mereka akhirnya sedikit demi sedikit melalui pintu syafaat ini mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena gambaran syafaat itu mereka analogikan, mereka kiaskan dengan apa yang mereka dapati di dunia. Dengan mengatakan diri kita ini adalah penuh noda, tidak pantas untuk meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka meminta syafaat kepada orang-orang yang telah mati. Yang orang-orang yang telah mati ini mereka yakini kesalehannya, padahal syafaat itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita meminta syafaat, haruslah mintanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang ketiga adalah ahlul Islam, ahlus sunnah wal jamaah, yang mana mereka itu berada di tengah-tengah yang berkaitan dengan syafaat, tidak berlebih-lebihan dalam mengingkarinya dan tidak hulu di dalam melakukan dan mengamalkan syafaat ini. Dan itulah ahli sunnah wal jamaah, yang mana mereka berlandaskan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pembahasan yang berkaitan dengan syafaat terkadang di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tercantum dengan dinafikan syafaat itu. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 254, Allah Subhanahu wa taala katakan, la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Allah Subhanahu wa taala katakan, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah harta-harta kalian yang telah kami rezekikan kepada kalian, yang kami karuniakan kepada kalian, sebelum datang satu hari yang hari tersebut tidak ada perniagaan. Tidak bisa seseorang ketika memiliki dosa kemudian mereka menebus perhitungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun juga. Wala khullatun, dan tidak ada sedikit pun yang berkaitan dengan persahabatan. Tidak terjadi persahabatan pada hari tersebut. yakni hari dikumpulkannya manusia. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Seorang akan tidak mengenali saudaranya. Seorang ibu tidak perhatian lagi kepada anaknya. Setiap jiwa pada saat itu mengatakan nafsi, nafsi. Wala syafa'ah. Dan pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala katakan tidak ada syafaat sama sekali. Kemudian Allah katakan wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim, yang mereka menzalimi diri mereka dengan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat lain, ayat yang sesudahnya, surat Al-Baqarah ayat 255,
atau yang biasa kita kenal dengan ayat kursi, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Siapakah yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat surat Al-Anbiya ayat 28 dan surat Saba yang tadi saya bacakan, ayat yang ke-23 pun disebutkan, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah, dan tidaklah bermanfaat syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi mereka yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala katakan, wala yashfa'una illa liman irtada, dan tidaklah mereka memberikan syafaat kecuali bagi mereka yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya dalam ayat-ayat yang ditetapkan syafaat, maka ayatnya, konteksnya itu di dalamnya dinafikan, kemudian di dalamnya ada pengecualian, seperti dalam 3 ayat yang tadi saya sebutkan. Di dalamnya ada pengecualian, illa. Adapun yang berkaitan dengan syafaat yang dinafikan, maka artinya wala syafaat, tidak ada syafaat sama sekali. Maka patut kita ketahui ayat-ayat Al-Quran di dalamnya tidak ada kontradiksi, tidak bertentangan. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'anul Karim, mempelajari Al-Qur'anul Karim, sehingga mereka akan meyakini dan mendapatkan apabila Al-Quran ini bukanlah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan mendapati di dalamnya ada perbedaan yang sangat banyak. Akan tapi karena sisi Allah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala 114 surat dan lebih dari 66.000 ayat tidak saling berlawanan, akan tetapi saling menjelaskan. Sehingga disebutkan syafaat yang dinafikan adalah syafaat yang syafaat tersebut kembali kepada syafaat yang diyakini oleh orang-orang kufar, yang mana mereka meyakini bahwasanya syafaat itu didapat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun mereka meyakini bahwasanya syafaat itu mereka mintakan dari selain Allah Subhanahu wa taala, ataupun sebagiannya mereka mengkiaskan dan menggambarkan syafaat yang terjadi pada hari kiamat persis seperti apa yang terjadi di dunia ketika seorang ingin bertemu dengan orang-orang yang dianggap hebat, pemimpin, penguasa. Mereka tidak mungkin memiliki akses untuk bertemu langsung kecuali ada yang menjadi perantara antara mereka dengan pejabat tersebut. Sehingga syafaat-syafaat inilah yang Allah Subhanahu wa taala nafikan. Tidak ada syafaat seperti itu. Yang ada syafaat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan adalah syafaat-syafaat yang memiliki syarat-syarat secara khusus. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala haruslah memberikan izin kepada orang-orang yang memberikan syafaat, harus memberikan izin. Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 255 Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Allah Subhanahu wa taala tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, Al-Hayy, Maha hidup Allah yang tidak pernah mati, Al-Qayyum yang senantiasa berdiri dan senantiasa
menegakkan dan mengurusi alam semesta ini. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah ngantuk, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah lah semua yang ada di langit 7 lapis dan semua yang ada di bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Siapakah yang memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga syafaat itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syafaat kepada siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, dalam rangka Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan orang-orang yang memberikan syafaat di hari kiamat kelak. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada orang-orang yang mereka mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak. Kemudian syarat yang kedua yang dengannya syafaat tersebut ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang pertama, izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada pemberi syafaat. Yang kedua, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala kepada yang memberi dan kepada orang-orang yang mendapatkan syafaat. Jadi orang yang diberikan dan orang yang memberikan syafaat haruslah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidaklah memberikan syafaat dan menerima syafaat kecuali dari orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridha kepada kekufuran, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah ridha juga terhadap kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya ridha kepada mereka-mereka yang senantiasa mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Adapun orang-orang yang mereka tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang kafir, maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Mereka tidaklah akan mendapatkan manfaat dari syafaat orang-orang yang memberikan syafaat sama sekali. Tidak akan memberikan dan menerima syafaat sama-sama sekali. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah murni dan ikhlas dari hatinya, dan tentunya dengan pengamalan-pengamalan yang menunjukkan bahwasanya dia ikhlas dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga syafaat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka-mereka yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tauhid yang benar, yang bertauhid mengamalkan kalimat la ilaha illallah, dan bertauhid juga ketika bermutabaah hanya mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi mereka memiliki dakwah, doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah, kata Nabi. Maka setiap dari nabi
mereka menyegerakan untuk mengambil doa tersebut ketika mereka ada di dunia. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Adapun saya, kata Rasulullah, saya simpan doa tersebut sebagai syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam simpan syafaat doa tersebut, tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gunakan ketika beliau hidup di dunia. Lebih-lebih doa tersebut dijadikan kutukan untuk umatnya, tidak, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam simpan doa tersebut untuk hari kiamat kelak. Maka Rasulullah katakan, fahiya nailatun insyaallah, maka syafaat tersebut akan didapat kepada siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Mereka-mereka yang dari umatku yang ketika kematian menjemputnya mereka tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan yang berkaitan dengan syafaat dan pembahasan yang berkaitan dengan tauhid adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Syafaat tidaklah diberikan kecuali kepada orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang benar. Adapun orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan mereka tidaklah mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapakah mereka-mereka yang mendapatkan keutamaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat? Disebutkan dalam hadis yang panjang yang bersumber dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Anna Allah Ta'ala yaumal qiyamati yaqul, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak berkata, syafa'atil malaikah, malaikat memberikan syafaat, wa syafa'atin nabiyun, dan para nabi mereka memberikan syafaat, wa syafa'al mu'minun, dan orang-orang yang beriman mereka pun memberikan syafaat. Wa ma baqiya illa rahmatu arhamir rahimin, adapun yang tersisa setelahnya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala arhamur rahimin, yang sangat memiliki kasih sayang. Sehingga dalam hadis ini mereka-mereka yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat adalah malaikat, para nabi, dan orang-orang yang beriman. Akan tetapi ada syafaat yang syafaat tersebut khusus dimiliki oleh Rasulullah. Lebih tepatnya syafaat tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak disertakan kepada yang lainnya. Sehingga ketika yang membahas mengenai kekhususan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Saya diberikan 5 perkara yang 5 perkara tersebut tidaklah diberikan kepada nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain. Di antaranya adalah wa u'titu syafa'ah, saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat. Syafaat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan yang lain, khusus hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3 yang tidak diberikan kepada yang lain. Dan yang pertama adalah syafaat
yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudkan dalam hadis tadi, u'titu syafa'ah, yang dikatakan dengan asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling besar, yang dikatakan bahwasanya syafaat tersebutlah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam hendaklah engkau tunaikan salat tahajud nafilatan laka, sebagai tambahan untuk engkau. Asa, pastinya, an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada engkau kedudukan yang sangat terpuji. Kedudukan yang sangat terpuji adalah pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh seluruh manusia. Semua manusia memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kedudukan ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang dimaksud dengan syafa'atul uzma. Banyak hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ketika beliau membawakan tafsir untuk ayat ini. Ada hadis dari Ubay bin Ka'ab, ada hadis dari Anas bin Malik, ada hadis dari Buraidah, ada hadis dari Ibnu Mas'ud, ada hadis dari Ka'ab bin Malik, ada hadis dari Abi Darda, ada hadis dari Abu Hurairah. Akan saya bawakan hadis dari Abu Hurairah yang terakhir. Dan termasuk keutamaan tafsir Ibn Katsir yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, bahwasanya tafsir Ibn Katsir ini sangatlah luar biasa ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga satu ayat saja beliau bawakan lebih dari lima hadis yang panjang. Disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika disebutkan ketika membahas tentang syafa'atul uzma, syafaat yang sangat agung. Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilahmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada beliau daging kambing. Farufi'a ilaihi dhira', kemudian diberikan dan diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam paha kambing. Wa kanat tu'jibuhu, maka daging kambing, lebih-lebih bagian paha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyukainya. Fanahasa minha nahsatan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggigit daging tersebut. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah wa hal tadruna mimma dzak, saya adalah pemimpinnya manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat kelak. Adakah kalian mengetahui kenapa saya mendapatkan keutamaan tersebut, bahwasanya saya adalah pemimpinnya manusia? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yajma'ullahu al-awwalina wal-akhirina fi sa'idin wahid. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh manusia, baik yang dari manusia yang pertama sampai yang terakhir, di satu tanah lapang. Yasma'uhumud da'i, semua dikumpulkan dan mereka bisa mendengarkan satu penyeru. Wa yanfudhuhul basar, dan akan sampai kepada mereka pandangan mata. Watadnus syams, maka pada saat itu matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis-hadis yang lain disebutkan matahari didekatkan oleh Allah pada saat itu sedekat 1 mil saja, sehingga pada saat itu manusia kepayahan. Sehingga Rasulullah katakan, fayablughun nasu minal ghammi wal karbi ma la yutiqun wa la yahtamilun. Maka pada saat itu manusia mencapai kesusahan, mencapai kepayahan yang tidak mereka mampu,
dan tidak mereka mampu untuk bersabarnya, yakni kepayahan yang luar biasa. Manusia tenggelam oleh keringat-keringat mereka, bahkan mereka dikumpulkan pada saat itu selama 50.000 tahun. Fayaqulun nas ba'duhum li ba'd, maka manusia berkata yang satu kepada yang lainnya, ala tarawna ma antum fihi mimma qad balaghakum, apakah kalian tidak memperhatikan apa yang telah kalian capai di dalam kepayahan ini? Ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum, apakah kalian memperhatikan siapa di antara manusia ini yang mampu memberikan syafaat kepada Rabb kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga memutuskan perkara di tengah-tengah kita sehingga kita selesai dari kepayahan yang sangat luar biasa. Fayaqulu ba'dun nas li ba'd, maka sebagian dari manusia berkata kepada sebagian yang lain, alaikum bi adama, maka hendaklah kalian mendatangi Nabi Adam. Fayatuna Adam alaihi salam fayaqulun, maka mereka pun manusia berbondong-bondong kepada Nabi Adam alaihi salam. Mereka berkata kepada Nabi Adam alaihi salam, ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadihi wa nafakha fika min ruhihi wa amara al malaikata fasajadu laka fashfa' lana ila rabbika. Mereka datang kepada Nabi Adam alaihi salam dan menyebutkan keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihi salam yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan engkau wahai Nabi Adam dengan tangannya. Allah Subhanahu wa ta'ala meniup kepada engkau dengan ruh yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada engkau. Maka setelah menyebutkan 3 keutamaan, 4 ya, sama yang pertama adalah bahwasanya anta abul bashar, engkau adalah bapaknya manusia, berarti 4 keutamaan. Fashfa' lana ila rabbika, hendaklah engkau memintakan untuk kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syafaat kepada kita untuk memutus perkara di tengah-tengah kita. Ala tara ma nahnu fi, ala ma tara biyadi, ala ma tara qad balagna, bukankah engkau telah tahu apa yang kami berada di dalamnya? Bukankah engkau tahu apa yang telah kami sampai kepadanya, yakni kesusahan dan kesedihan? Fayaqul, maka Nabi Adam alaihi salam berkata, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu. Sesungguhnya Rabbku Allah telah marah pada hari ini dengan kemarahan yang luar biasa. Tidak pernah marah seperti ini sebelumnya dan tidak akan marah sesudahnya dengan kemarahan yang seperti ini, kata Nabi Adam alaihi salam. Wa innahu qad nahani anisyajarah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarangku dari satu pohon saja yang ada di surga. Fa'asaitu, maka saya bermaksiat terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsi, 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 jiwaku, jiwaku, jiwaku. Idhabu ila ghairi, maka pergilah kepada selainku. Idhabu ila Nuh, maka Nabi Adam alaihi salam memerintahkan mereka untuk datang kepada Nabi Nuh alaihi salam. Jadi permintaan mereka kepada Nabi Adam alaihi salam ditolak oleh Nabi Adam alaihi salam karena Nabi Adam alaihi salam malu karena pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian manusia pun berbondong-bondong datang kepada Nabi Nuh alaihi salam. Mereka pun berkata kepada Nabi Nuh alaihi salam, wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama di muka bumi. Disebutkan keutamaan-keutamaannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nama kepada engkau bahwasanya engkau adalah hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Isfa' lana ila rabbika, mintalah syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami. Ala tara ma nahnu fi, bukankah engkau melihat apa yang kami dapati sekarang? Maka Nabi Nuh alaihi salam pun menjawab dengan jawaban yang sama, serupa dengan jawabannya Nabi Adam alaihi salam. Beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada hari ini telah murka dengan kemurkaan yang luar biasa, yang tidak pernah murka pada waktu sebelumnya dan tidak akan murka pada masa yang akan datang seperti kemurkaan pada saat ini. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam mengatakan, qad kanat li da'watun da'autuha ala qaumi, saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya telah berdoa dengan satu doa yang dengannya saya membinasakan kaum saya. Nafsi, 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 jiwaku, jiwaku, jiwaku. Maka Nabi Nuh alaihi salam pun memerintahkan manusia untuk datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Manusia pun datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka berkata kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, wahai Ibrahim, engkau adalah nabinya Allah, engkau adalah kekasih Allah dari muka bumi. Isfa' lana, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala syafaat supaya Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara yang ada pada kami. Bukankah engkau telah melihat apa yang ada pada diri kami, kepayahan dan kesusahan? Maka Nabi Ibrahim alaihi salam pun menjawab dengan jawaban yang sama. Kemudian beliau pun menyebutkan alasan yang dengannya beliau malu untuk meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya beliau pernah berdusta tiga kali. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam pun mengatakan, nafsi, 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 jiwaku, jiwaku, jiwaku. Idhabu ila ghairi, pergilah kalian kepada selainku, pergilah kalian kepada Nabi Musa. Maka manusia pun berbondong-bondong kepada Nabi Musa. Coba dah lihat, ganggu. Kemudian manusia pun berbondong-bondong datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian mereka menyebutkan keutamaan Nabi Musa alaihi salam. Wahai Musa, engkau adalah Rasulullah yang telah Allah Subhanahu wa taala pilih dengan risalahnya, dengan perkataannya. Engkau adalah manusia yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah engkau telah mengetahui kesusahan dan kepayahan apa yang ada pada diri kami? Maka Nabi Musa alaihi salam pun menjawab dengan jawaban yang sama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala murka pada hari ini, dan beliau pun menyebutkan alasan yang dengannya beliau malu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya beliau telah membunuh satu jiwa yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuhnya. Maka beliau pun mengatakan, jiwaku, 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 pergilah kalian kepada selainku, pergilah kalian kepada Isa. Maka manusia berbondong-bondong datang kepada Nabi Isa alaihi salam, dan mereka pun berkata, wahai Nabi Isa, engkau adalah Rasulullah, engkau adalah untayan kata yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Maryam, dan engkau adalah termasuk dari ruh yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau telah berbicara kepada manusia ketika engkau masih sangat kecil, masih menjadi bayi merah. Keutamaan-keutamaan disebutkan oleh manusia kepada Nabi Isa. Maka mereka pun menyebutkan hajatnya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala syafaat. Maka Nabi Isa alaihi salam menyebutkan hal yang sama seperti yang telah disebutkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Akan tapi perbedaannya,
Nabi Isa alaihi salam tidak menyebutkan satu dosa yang dengannya beliau melakukan kemaksiatan kepada Allah dan malu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyebutkan dosa. Akan tetapi beliau memerintahkan kepada manusia supaya mereka datang kepada Muhammad bin Abdullah, seorang hamba yang telah Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, keutamaan yang luar biasa. Maka manusia pun datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia pun menyebutkan keutamaan Nabi Muhammad. Anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Wa khatamul anbiya, engkau adalah penutup para nabi. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Engkau dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang telah lalu dan yang akan datang. Isfa' lana ila rabbik, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala syafaat. Berilah syafaat untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah engkau telah melihat kepayahan kami? Bukankah engkau telah melihat bagaimana rasa susah kami? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'aqum, maka saya langsung berdiri. Fa'ati tahtal arsh, kemudian saya langsung mendatangi di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Fa'aqa'u sajidan, kemudian saya langsung tersungkur sujud li Rabbi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma yaftahullahu alayya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada saya pujian-pujian, sanjungan-sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun juga kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Sampailah Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Wasal tu'tahu, mintalah kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberimu. Washfa' tushaffa', berilah syafaat, niscaya syafaat tersebut akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal tersebut, pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dalam keadaan sujud. Fa arfa'u ra'si, maka saya mengangkat kepala saya. Fa aqul, kemudian saya berkata, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, wahai umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Fayuqal, maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ya Muhammadu, adkhil min ummatika man la hisaba alaihi min al-babil ayman min abwabil jannah wa hum syuraka'un nasi fi ma siwa dzalika min al-abwab. Wahai Muhammad, masukkanlah dari umatmu yang mereka tidak mendapatkan hisab dari pintu bagian kanan dari pintu-pintu surga, dan itu semua manusia bersyirikat di dalamnya dari yang selain dari pintu-pintu tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, innama bainal misra'ain, pintu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dari pintu-pintu surga yang jaraknya antara Mekah sampai Hajar, antara Mekah sampai Busra. Busra itu yang berada di Irak. Jadi pintu yang sangat besar sekali. Maka dalam hadis inilah yang dikatakan sebagai syafa'atul uzma, syafaat yang sangat agung, yang Allah Subhanahu wa taala katakan sebagai maqamam mahmuda. Pada saat itu seluruh manusia memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para nabi, para rasul, mereka memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi, para nabi dan para rasul, mereka adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mendapatkan manusia
untuk menjadikan mereka perantara antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah mereka merasa malu terhadap dosa-dosa yang telah mereka lakukan, yang mana dosa-dosa tersebut telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka sangatlah mengagungkan Allah, mereka sangatlah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat itu mereka menyebutkan dosa-dosa dan mereka sungkan untuk memenuhi apa yang dimintakan oleh manusia. Kecuali Nabi Isa alaihi salam tidak menyebutkan dosa yang dengannya beliau sungkan dari permintaan manusia, akan tapi beliau mengetahui ada manusia yang lebih layak daripada beliau untuk mendapati dan memenuhi apa yang dimintakan oleh manusia, dan itu adalah janji Allah yang Allah Subhanahu wa taala maktubkan dalam Al-Qur'an. Dan ini adalah syafaat yang hanya diberikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang sebelumnya para malaikat memberikan syafaat, para nabi memberikan syafaat, dan orang-orang yang beriman memberikan syafaat. Untuk syafaat yang pertama hanya khusus diberikan dan dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memilikinya pun atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Syafaat yang kedua yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat yang dengannya penghuni surga masuk ke dalam surga. Jadi penghuni surga setelah mereka melewati as-sirat, yang sirat itu di bawahnya adalah api neraka Jahannam, dan di dekat dari sirat tersebut, as-sirat tersebut ada pengkait yang akan mencabik dan mengambil orang-orang yang melewatinya. Maka ketika para manusia melewati sirat tersebut, yang melewati yang pertama adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelahnya umat-umat yang lain, dan ketika mereka sampai di pintu surga, tidak bisa masuk surga kecuali yang membukakan pintu surga tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun syafaat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Yang ketiga, syafaat yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya yang bernama Abu Talib. Jadi Abu Talib adalah pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi. Jadi pamannya Nabi yang bertemu dengan Nabi Muhammad ketika Nabi menjadi seorang nabi dan rasul ada 4. Yang pertama Abu Talib, yang kedua Abu Lahab, yang ketiga Hamzah, yang keempat Abbas. 2 yang pertama kafir, mati kafir. 2 yang terakhir masuk Islam. 2 yang pertama Abu Talib dan Abu Lahab, mereka memiliki nama-nama yang di dalam nama-nama mereka ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Talib namanya siapa? Abdu Manaf, hambanya Manaf, syirik kepada Allah namanya. Abu Lahab namanya siapa? Abdul Uzza, hambanya Uzza. Sehingga nama mempengaruhi keselamatan seseorang di dunia dan di akhirat. Sehingga bagi orang-orang yang memiliki nama yang di dalamnya ada kesyirikan kepada Allah dan nama tersebut dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka hendaklah nama tersebut diganti. Kemudian Abu Talib dan Abu Lahab ini, walaupun dua-duanya mati di atas kekufuran dan kesyirikan, maka berbeda. Abu Lahab, dia itu sangatlah membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan menunjukkan kebencian yang luar biasa. Dari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara diam-diam sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan, dialah orang yang pertama membentak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekali bentakan tersebut
dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surat Al-Masad secara keseluruhan, surat Al-Lahab secara keseluruhan bahwasanya Abu Lahab ini termasuk penghuni api neraka dalam sekali pembangkangan dan pembentakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abu Talib adalah orang yang dia ini senantiasa melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang Quraisy tidak mampu mengusik Nabi sallallahu alaihi wasallam secara fisik. Ketika mendapati Nabi berdakwah, maka mereka hanya mengeluhkan dakwah tersebut kepada Abu Talib. Wahai Abu Talib, anak kamu ini, melakukan itu. Abu Talib melindunginya. Karena Abu Talib itu adalah orang yang sangat dihormati oleh orang-orang Quraisy, sehingga mereka tidak mampu mengusik Nabi sallallahu alaihi wasallam secara fisik. Sampai Abu Talib pun memiliki syair-syair yang sangat banyak. Dia mengatakan bahwasanya Muhammad ibn Abdullah dakwahnya ini dakwah yang hak lagi benar. Jadi orang ini tinggal didorong sedikit masuk Islam. Akan tetapi apa? Ketika di akhir hayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya dan langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, katakanlah kalimat la ilaha illallah, satu kalimat ini saja, la ilaha illallah. Orang lain kalau nyawanya sudah sampai tenggorokan, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak bakal masuk Islam. Ini khusus untuk engkau. Ini perkataan Nabi. Selain engkau itu tidak bisa. Kafir kemudian nafasnya sampai kerongkongan masuk Islam, nggak bisa, khusus untuk engkau. Begitu menoleh mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ada dua orang kafir di sebelahnya. Jadi apa dampak dari teman jelek itu sampai di akhir hayat pun berpengaruh. Di sebelahnya ada Abu Jahal, dia mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau ini benci kepada agama bapak kamu? Nabi mengulangi lagi, orang ini mengulangi lagi, terus bolak-balik sampai Abu Talib mengucapkan perkataan yang perkataannya ini perawi sungkan untuk mengucapkannya. Karena Abu Talib mengucapkan apa? Di hadapannya Nabi, saya ada di atas agamanya Abdul Muttalib. Dia mengucapkan demikian, kemudian dia mati. Dia mengucapkan apa? Saya ada di agamanya Abdul Muttalib. Perawi langsung merubahnya dengan mengatakan huwa ala millati Abdul Muttalib, padahal yang diceritain adalah perkataannya Abu Talib sendiri. Mereka sungkan untuk mengulangnya. Karena kalau mengulangnya, saya berada di agamanya Abdul Muttalib. Maka orang ini mati. Sampai Abbas saudaranya berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," tentu setelah Abbasnya masuk Islam, "hal nafa'ta Aba Talib bi syai'?" Apakah engkau mampu memberikan manfaat kepada Abu Talib dengan sesuatu? Fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu lak. Karena sesungguhnya saudaraku ini Abu Talib, dia telah melindungi engkau, menjaga engkau dan marah kepada engkau. Bukan, marah karena engkau. Jadi apabila ada yang mengusik Nabi, Abu Talib marah. Sehingga setelah Abu Talib wafat, gangguan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi secara fisik. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa fi dahdahin min nar. Abu Talib ini berada di dahdah, satu terompah, satu alas kaki dari api neraka. Walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalaulah bukan karena aku, karena kedudukanku, maka Abu Talib ini berada di kerak api neraka jahanam. Sehingga Abu Talib ini termasuk orang yang azabnya paling ringan. Diberikan alas kakinya itu dari api neraka yang melupuh apa yang ada di dalam kepalanya terlebih dahulu, yang melepuh dan pecah. Padahal yang nempel itu kakinya. Jadi itu adalah azab yang paling ringan.
Gimana adab yang paling besar? Sehingga hal ini menjadikan kita lebih takut kepada Allah. Kenapa hal ini dijadikan sebagai syafaat yang khusus untuk Nabi yang tidak dimiliki oleh yang lain? Karena syafaat yang ketiga ini menyelisihi dari syarat-syarat yang telah kita tentukan yang berkaitan dengan syafaat. Syafaat hanya diberikan kepada orang-orang yang bertauhid. Kepada orang-orang yang bertauhid. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak mendapatkan syafaat. Maka ini pengecualian karena kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pengecualiannya bukanlah secara menyeluruh Abu Thalib ini masuk ke dalam surga, ataupun Abu Thalib menjadi gelandangan antara surga dan neraka. Tidak. Akan tetapi dia hanya mendapatkan pengecualian berupa keringanan saja azabnya di dalam api neraka, dan tidak keluar dari api neraka secara menyeluruh, tidak. Beda dengan orang-orang yang mendapatkan syafaat yang mana mereka itu adalah orang-orang yang bertauhid dan kemudian mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ketika diangkat dengan syafaat dari Rasulullah dan syafaat dari orang-orang yang beriman dan para malaikat, maka mereka keluar dari api neraka. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah akan kita lanjutkan. Ada 1, 2, 3 syafaat yang berikutnya, yang mana syafaat tersebut yang bisa didapat oleh, yang bisa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan syafaat tersebut juga bisa dilakukan oleh selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun 3 yang pertama khusus untuk dan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menunjukkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan besok ba'da maghrib juga. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.